Yang sudah berkeluarga boleh angkat tangannya. Yang sudah berkeluarga. Oke, yang sudah berkeluarga. Yang belum berkeluarga? Yang belum. Oke, yang muda-mudinya sering lihat-lihatan mana tahu jodoh gitu ya. Atau ada yang rencana nggak mau berkeluarga, nggak mau menikah, single seumur hidup. Ya nggak salah ya, nggak apa-apa karena mungkin ada orang yang punya panggilan dari Tuhan, dia mau jadi apa single seumur hidupnya karena dia mencintai Tuhan, nggak salah. Single itu pilihan, jomblo itu nasib gitu ya. Ya jadi pastikan kita single atau jomblo. Nah, berbicara tentang keluarga, minggu yang lalu Bapak Gembala sampaikan tentang keluarga, family first. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi yang namanya keluarga bahagia. Apakah ketika kita berumah tangga, apakah ketika kita menikah, secara otomatis kita menjadi keluarga bahagia? Enggak juga. Nah, dalam kitab Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6, kita lihat sama-sama Bapak Ibu, kita buka kitab kita Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Kita Hosea pasal yang keempat ayat ke-6 kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena kau melupakan pengajaran Allah, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah di sini dikatakan apa? Umatku binasa karena apa? Tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Nah coba kalau pada materinya dikatakan di sini umat binasa. Ternyata kita sebagai orang Kristen, iman itu harus ada dasarnya. Amin. Amin. Jangan kita punya iman nggak punya dasar. Kenapa kita bisa percaya Yesus adalah Tuhan? Kenapa kita percaya bahwasanya Dialah Allah yang hidup? Harus ada pengetahuannya. Kan nggak mungkin serta-merta, ya namanya dia Tuhan Yesus udah percaya aja lah. Tidak. Kalau di dalam kitab Petrus berkata demikian, kalau ada orang yang meminta pertanggungjawaban tentang iman, engkau harus bisa menjelaskannya. Haleluya. Amin. Sekiranya orang lain saudara kita ini kan misalnya kalau baru semalam mungkin kita bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita, mungkin ada yang nanya, kamu kenapa percaya sama Tuhan Yesus? Biasanya kita bilang apa? Ya namanya udah Kristen, ya udahlah percaya sama Tuhan Yesus. Nah ternyata apa? Untuk mengenal Allah kita perlu namanya pengetahuan. Nah kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan apa? Dikatakan di situ apa? Lack of knowledge. Artinya apa? Kurang pengetahuan. Bukan nggak punya, tapi apa dikatakan? Kurang. Nah ternyata Bapak Ibu di dalam berkeluarga juga demikian. Dalam keluarga juga punya pengetahuan. Tapi banyak suami dan istri ketika sudah menikah dia nggak punya pengetahuan. Ketika udah menikah banyak muda-mudi terkecohnya di situ ya. Ketika pacaran, siapa itu ketika udah menikah bingung. Karena waktu pacaran itu terlalu sering nonton film India mungkin. Ketika dia waktu pacaran nonton film India dia lihat happy ending kan gitu ya. Biasanya film India kan happy ending ya. Ketika dia pacaran ditolak ayah ibu, ditolak sana sini, terakhir datang anak mudanya, happy ending. Kan gitu ya. Hanya pada waktu itu sampai di situ. Tapi nggak diceritakan setelah mereka jadian, setelah mereka menikah apa yang terjadi ke depan, ada pernah diceritakan? Tidak pernah. Itu makanya banyak muda-mudi yang kebingungan. Waktu aku nonton film India happy ending. Ini ketika udah menikah, bulan pertama, 3 bulan pertama bulan madu. Bulan berikutnya bulan-bulanan, gitu kan? Jadi bulan-bulanan orang yang tidak bulanan. Ternyata di rumah tangga juga perlu pengetahuan. Amin. Amin. Kita nggak bisa hidup lebih dari pengetahuan kita. Ya. Bapak Ibu nggak bisa semuanya berkhotbah di tempat ini. Wajib ada trainingnya, wajib ada namanya pengetahuan. Saya ketika saya tamat teologi ya, nggak serta-merta langsung jadi pendeta. Setelah tamat teologi setahun 2 tahun kemudian baru diajukan oleh Bapak Gembala di tempat ini, baru BPJ mengadakan ujian, baru jadi PDP. Sekarang saya masih PDP Bapak Ibu. Nah mungkin tahun depan kalau ada pengangkatan pendeta karena udah 4 tahun PDP baru boleh menjadi PDP. 4 tahun untuk PDP. Setelah 4 tahun PDM baru 4 tahun kemudian baru PDP. Itu pun kalau buka sidang jemaah, buka gereja sendiri. Dan bahkan sekarang ada dibuat aturan dari gereja Bentang Indonesia nggak boleh orang dari PDP kalau dia nggak buka perintisan. Nah ternyata ada namanya pengetahuan.
Bagaimana menjadi seorang suami? Sudahkah kita waktu mau jadi suami udah ikut kursus menjadi suami yang baik gitu ya? Ada? Ataukah ibu di tempat ini udah kursus waktu belum menikah dulu kursus menjadi istri yang bijak gitu ya? Buka jam 09 sampai jam 12 kursus menjadi wanita bijak. Tapi banyak kita nggak tahu kursus apa-apa, yang tahunya waktu pacaran pokoknya suka. Karena kan kalau orang pacaran itu kan banyak lebihnya ya. Gunung akan kuseberangi, laut akan kudaki. Gunung akan kuseberangi, laut akan kudaki kan? Karena mungkin sakit semangatnya gitu ya. Gunung akan kuseberangi, laut akan kudaki. Salah gitu ya. Gunung yang akan didaki, laut akan kuseberangi. Tapi karena cintanya ya hajar aja. Nah ternyata banyak kegagalannya di situ. Perlu mengetahui tentang keluarga dan puji Tuhan. Keluarga adalah lembaga pertama yang Tuhan bentuk. Tuhan bentuk keluarga lah lembaga pertama. Dan sebelum nanti gereja dipulihkan, sebelum nanti dunia dipulihkan ketika Yesus datang kedua kali, Tuhan juga akan memulihkan keluarga. Kita Maleakhi dan kita Lukas mengatakan demikian Bapak Ibu. Di hari-hari terakhir nanti aku menyuruh Elia sebelum datangnya hari Tuhan itu untuk mengembalikan apa? Hati bapak-bapak kepada anak-anaknya, supaya aku tidak datang dan menghancurkan bumi. Nah itu yang Tuhan sampaikan. Tadi saudara saya cerita, ya mungkin dia bilang bingung ya dengar dia. Saya jujur bingung ya. Yang mana bapaknya, yang mana ibunya, yang ibu sama yang ini sama yang itu gitu ya. Nah sekiranya itu ada dalam keluarga kita, jangan yakin. Kita doa, biarlah kiranya pengalaman buruk dari saudara kita itu jadi pelajaran bagi kita dan kita tidak mengulanginya lagi. Amin. Ya jujur Bapak Ibu, orang yang bercerai itu sedih. Tuhan membenci perceraian. Tapi pun kalau ada di antara kita, minta ampun di hadapan Tuhan dan jangan menikah lagi. Jauh lebih baik. Tuhan mengampuni, pasti Tuhan mengampuni. Ya kan kalau udah bercerai itu kan sedihnya apa anak ya. Misalnya anak, mama papanya bercerai, mamanya menikah lagi, papanya menikah lagi. Tiba-tiba anak ini datang ke rumah papanya. Dia bilang, "Pak," ya, terus dipanggilnya istri dari bapaknya, ibu tirinya itu ya, "Tante," katanya kan. Kira-kira apa kata bapaknya? "Kok tante, mama lah." Kan gitu ya? Iya. Kan gitu ya? Tahu-tahu situ pula mama kandungnya pas tahun laluan. Mama kok bilang itu mama, ini mama. Iya. Kan kasihan anak dia. Kalau kita bilang mama kepada ibu tiri, mama kandung, kita bilang tante, papa ya, mama. Jadi mungkin anak bilang mama tante. Ini dari korban. Ya mungkin kita tahu, tapi mungkin ketika orang yang mengalami hal itu masyarakat kita pun menjustice mungkin. Nah tapi janganlah lagi apa di gereja ini diterima demikian dan berhentilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Dan keluarga harus bangun yang kuat supaya seperti kami keluarga muda ini punya model, punya contoh bagaimana menjadi keluarga yang bahagia. Supaya kami yang muda-muda ini mungkin setahun 2 tahun yang sudah menikah, mungkin yang anak-anak muda yang berencana akan menikah, ingin nanti aku ingin seperti itu. Jujur Bapak Ibu, dulu saya waktu muda, saya takut untuk berkeluarga. Karena saya lihat kakak saya berkeluarga, setahun berkeluarga, tiap bulan panggil anak guru membicarakan, dipukulin aku ini, ya ampun kayak gini yang ujung-ujungnya keluarga, yang ini lagi menikah saudara saya, ujung-ujungnya berantem. Dalam pikiran saya, dalam benak saya, jangan-jangan menikah ini tujuannya itu balas dendam gitu ya. Saya yakin. Nah, apa yang harus kita berbuat, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen agar kita punya keluarga yang bahagia? Next, lanjut materinya. Nah, sebelum kita sampai kepada apa yang harus kita lakukan, setidaknya ada 3 hal yang harus kita hindarkan dalam keluarga kita agar kita menjadi keluarga yang bahagia. Yang pertama, klik aja sekali semua Miss. Ya karena waktunya singkat. Yang pertama kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sifat kanak-kanak. Yang kedua, mau menang sendiri. Yang ketiga, selalu menuntut. Nah, ketiga sifat ini jangan pernah ada dalam keluarga. Jangan ada di dalam rumah tangga kita. Jangan ada suami istri sifatnya kekanak-kanakan. Masalah sedikit langsung lapor sama mamanya, begitu kan? Suami dengan istri gaduh,
Si suami pulang ke rumah mamanya, dibilangnya, mak, permainan itu mak ditokoinya. Mungkin istri lagi pulang lagi, mak, helawin, ya. Masalah dalam rumah tangga nggak bisa namanya kita bilang jangan ada masalah. Bedanya rumah tangga dengan kuliah, Bapak Ibu di sini. Kalau kuliah ada program semesternya dan ada tanggal untuk ujiannya gitu ya. Yang pernah kuliah, pernah sekolah kita kasih tahu ada tanggal untuk ujiannya gitu ya. Dalam rumah tangga nggak ada tanggal untuk ujian. Malamnya kita suka cita, pagi-pagi bisa perang gitu ya. Tiba-tiba perang ini. Tadi malam kayaknya nggak ada apa-apa. Happy-happy aja, pagi-pagi sama-sama. Mungkin ada juga kita pagi-pagi suka cita, ketawa-ketawa. Malamnya tahu-tahu kok tiba-tiba ada bom Hiroshima dan Nagasaki. Tiba-tiba terjadinya. Nah, oleh karena itu dalam rumah tangga kita harus namanya punya sifat dewasa. Di gereja kita di GBI Pelita nggak diizinkan seorang laki-laki dan perempuan menikah kalau nggak dewasa. Salah satu dewasa ukurannya adalah tanggung jawab. Amin. Ukurannya apa? Tanggung jawab. Dewasa itu bukan berbicara rambut putih. Karena sekarang banyak anak muda pun rambutnya udah putih semua, udah dicek putih semua, udah ukuran. Tua itu udah mutlak Bapak Ibu. Tapi dewasa adalah pilihan. Banyak juga orang tua belum dewasa. Nah, yang kedua, jangan mau menang sendiri. Suami istri firman Tuhan katakan demikianlah mereka bukan lagi apa? Dua, tapi satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi satu. Jadi kalau suami kalah berarti istri juga kalah. Kalau istrinya kalah berarti suami juga kalah. Atau ada di sini suami istri punya catatan masing-masing buat skor. Skornya apa? Tanggal 1 Januari 2016 aku kalah buat istriku. Semalam direpeti kosong gitu kan. 1-0 gitu ya. Tanggal 2 Januari balas dendam lah biar satu sama gitu kan. Dibuat jadwal sampai hari Sabtu ternyata si suami kalah terus. Orang bilang dikali di bawah kotiak istri. Apa ada sedikit Bapak Ibu? Enggak ya? Enggak ada namanya DKI. DKI itu daerah khusus ibu kota kan? Masa di bawah kotiak istri? Sama. Nah tapi kadang ini ada pun suami punya pandangan gini. Kalau istri itu enggak nurut, manduk seperti yang dikatakan suami, kalah dia. Kalau misalnya istri nggak mau diatur, dia merasa kalah. Inilah yang menjadi PR kita orang Kristen. Kita tidak ada namanya kalah menang, yang ada kalah-kalah, yang ada win-win, menang-menang. Amin. Kalau suami kalah, berarti istri juga kalah. Kan nggak mungkin setelah dimarahin suami, istri nangis istri, suaminya bilang yes, menang aku hari ini, nangis kedua tuh, nengok kan berhasil. Nggak mungkin. Itu sepak bola Bapak Ibu ya, menang kalah. Nah inilah. Suami terus menuntut istri, istri terus menuntut suami. Bola balik tuntut. Ujung-ujungnya Pak harus kayak gini, pulang kayak gini, harus kayak gini. Tengok suami orang itu, ya ampun gitu ya. Kadang situ kita merasa sedih ya. Kalau dibilang istri ketika udah berani menikah suami dengan suami orang lain gitu ya. Apa berapa tahun kerja? 3 tahun. Itu 1 tahun kerja udah beli mobil. Papa 3 tahun jalankan mobil. Banyak yang dibeli. Dibandingkan terus. Maka ujung-ujungnya suami itu cepat mati. Kalau istri-istri di tempat ini ingin suaminya cepat mati, gampang. Pertama, setiap hari repetin. Terus kedua, tiap hari tuntut. Maka lama-lama jantungan, stroke, stop, gitu kan. Mungkin ada juga istri yang dia pegang firman Tuhan. Demikian mereka bukan lagi 2 tapi 1. Karena itu apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia kecuali mau. Karena itu dia mau supaya suaminya cepat sampai ke mau kan gitu kan. Karena kalau udah mau udah boleh nikah lagi gitu ya. Jangan. Nah kalau ini terjadi dalam keluarga kita, kalau masih ini ada dalam rumah tangga kita, pasti nggak pernah bahagia. Betul? Jujur siapa yang pernah menuntut pasangannya untuk berubah? Saya pernah, ini istri saya. Dan mungkin saya buat bohong, pas pula di depan saya gitu ya. Aku bilang, berubahlah kau, gitu kan. Dia pernah bilang, aku belum menikah, pengen jadi keluarga bahagia.
Gue bilang lagi, kayak mana lu banyak keluarga bahagia? Dia bilang, pikirkan dulu. Ya gitu. Kata gitu ya, kita bilang bikin keluarga bahagia, tapi kita gak paham bagaimana sebenarnya keluarga bahagia. Bukan berarti gara-gara saya pendeta, Bapak Ibu, istri saya seorang pelayan, itu ada lagi masalah rumah tangga ada. Ternyata apa? Kita haruslah namanya jadi dewasa, nggak boleh nuntut. Banyak orang Kristen doanya doa Power Rangers sama doa Satria Bajenta. Tahu doa itu? Suami berdoa, Tuhan, sabarlah istri, ubahkan dia ya Tuhan. Istri juga berdoa kan, ya Bapa yang baik yang di surga, pencipta langit dan bumi juga dan Tuhan. Mungkin dalam doa juga ciptakan Tuhan juga. Tolong kau ubahkan ya Tuhan suamiku ini. Kalau itu terus sana berdoa supaya suami berubah, sini berdoa supaya istri berubah. Apakah kau langsung tiba-tiba dia berkata saatnya berubah? Itu film-film kartun Bapak Ibu. Kalau kita tadi nyanyi pujian tadi salah satunya itu dikatakan apa? Bapak satu hatiku dan ubah hidup. Nggak pernah ada lagu dikatakan Tuhan sentuh hatiku ubah istriku. Kalau kita gini Bapak Ibu, ini yang saya dapatkan dari bulan puasa ini mengangkat khotbah, ternyata apa? Tuhan nggak mengubah seseorang sebelum seseorang itu berubah dirinya sendiri dulu. Takutnya gini, seorang bapak nanti berdoa supaya istri berubah, ternyata istri kita berubah, baik, takut Tuhan, dua opsi. Kalau nggak mau mati, kemungkinan kita akan ditinggalkan karena nggak cocok lagi sama kita. Udah balik, yang jauh nanti gimana? Nah kalau kita pengen istri kita berubah, kita duluan yang berubah. Amin. Suami adalah sumber. Suami adalah sumber. Istri itu penerima daripada sumber ini. Suami bisa menjadi sumber kalau dia mendekat dengan sumber yang utama adalah Yesus. Tuhan Yesus memberikan kita kasih, kita suami memberikan kepada istri kita kasih. Maka istri akan berkata terima kasih. Istri tidak akan pernah berkata terima kasih kalau suami tidak pernah memberikan kasih. Sampai di sini masih ikut amin? Masih ikut ya di barisannya, masih pasti rela ya. Nanti pula saya sudah panjang ternyata gak ikut. Istri akan berkata terima kasih kalau suami memberikan kasih. Karena istri adalah penerima kasih. Dia berkata terima kasih. Dan tidak akan mungkin seorang suami memberikan kasih kepada istri kalau dia tidak punya dapat kasih daripada kasih Yesus. Itu makanya seorang suami lah yang paling pertama harus dipulihkan. Kalau suami itu sumber, karena suami itu jadi acuan. Kalau suami yang salah, sulit. Nah jangan pula berpikir ini pas. Yang istri bilang cocok. Memang perbaiki terus suami itu begitu. Dan kebanyakan juga banyak suami-suami nggak mau ke gereja karena ibu-ibu. Dia bilang ke gereja kau belum itu gereja tapi beribadah terus gitu kan. Aku nggak ke gereja tak beribadah, kau ke gereja tapi belum beribadah. Daripada aku nanti jadi beribadah kayak aku masuk ke gereja gitu kan. Itu makanya banyak dulu gereja di Indonesia lagu yang sangat terkenal apa? Betel si Jona Mabalu. Betel itu gerejanya orang janda-janda. Karena saya beribadah semua ibu-ibu. Nah oleh karena itu ketiga sifat ini jangan pernah ada di keluarga kita. Amin. Kalau masih ada kita mau saling menuntut, berubah. Jangan menuntut pasangan kita. Kita lah yang harus berubah. Kalau dalam keluarga kita mau menang sendiri, kita harus berubah. Jadi bagaimana yang akan kita lakukan? Yang pertama, next, satu poin ini aja yang akan saya sampaikan buat kita Bapak Ibu. Biarlah kiranya satu ini kita doakan lebih sungguh-sungguh supaya kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, penuh dalam keluarga yang berbahagia. Yang pertama dan yang sangat penting, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Belajar saling mengerti. Amin. Suami-suami di tempat ini sudah mengerti fungsinya sebagai suami. Amin. Udah mengerti tentang istri? Tahu kepanjangan suami? Suami S semua, U uang, terus huruf apa lagi? A adalah, M milik, I istri. Semua uang adalah milik gitu ya. Walaupun suami yang nyari, ujung-ujungnya masuk kepada kas negara gitu ya, kas negara. Kalau istri, kalau disingkatkan lagi, itu sih tergantung rayuan suami katanya. Kalau suaminya pintar merayu, suka memuji, aduh Tuhan,
satu aja itu bisa dipindahkan kemana? Kalau sering dipuji istri, berarti dipindahkan. Jangan kan beli yang lain, satu aja bisa dipindahkan sama istri. Nah ini yang masalah yang berat. Banyak suami istri tidak saling mengerti. Suami bilang gini, kupikir, gitu ya suaminya. Kau gak kau rasakan apa yang ku alami? Kata istri lagi kan, kupikir, istri bilang, kau gak kau rasakan apa yang ku alami? Gak ketemu pikiran sama perasaan terus ya, gitu ya. Si istri merasa-rasa, yang suami terus mikir-mikir. Tidak ketemu. Banyak orang salah pengertian. Banyak orang salah mengerti, sama seperti seorang pemuda yang memang agak sedikit negatif. Pemuda yang satu ini salah pengertian dia kepada pacarnya. Malam minggu pacarnya yang perempuan nelpon sama yang laki-laki, bang, malam ini gak ada orang di rumah. Wih, kalau yang laki-laki bilang gak ada orang di rumah deh. Oke deh, matiin dia langsung telepon. Dia bawa sepeda motornya cepat sampai ke rumah si perempuan. Sampai di rumah yang perempuan, rumah gelap, gak ada orang, satu orang. Teleponnya, dia gimana kau? Kan aku bilang gak ada orang di rumah, bang. Salah pengertian sih. Laki-laki memang gak ada orang di rumah. Ya ngapain kamu tidak tahu? Ke rumah. Tapi karena mungkinnya laki-laki ini udah lari. Udah beda pikirannya. Gak ada orang di rumah, kesempatan kan? Banyak suami istri masalahnya di sini. Masalah gara-gara kurasa, kupikir kadang gak kurasa-rasakan lagi. Situ terus masalahnya. Betul Bapak Ibu, yang pernah gitu, yang dalam rumah tangga yang pernah gitu. Kan gak mungkin seorang suami tujuannya untuk menganiaya istrinya, kan ya? Pasti waktu kita pacaran, ketika kita mau menikahi seorang perempuan itu yang kita jadikan tujuannya pasti sama, supaya dia berbahagia, betul? Amin. Kan gak mungkin waktu kita menikah, dia menikahi kau supaya kau menderita seumur hidup. Kan ada suami yang kayak gitu ya. Pasti tujuan kita ingin orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi berbahagia. Kan kenapa sering sekali gak berbahagia? Karena kita kurang pengetahuan tadi. Kita kurang memahami, kurang mau belajar saling mengerti satu dengan yang lainnya. Si istri menuntut supaya suami mengerti tentang dia. Mengertilah kau, aku kan perempuan. Suami lagi bilang, kau harus ngerti aku ini kepala rumah tangga. Terus saling menuntut untuk saling dimengerti. Selama itu ada dalam keluarga, nggak siap keluarga kita. Saya dan istri juga, kami udah menikah 3 tahun, saya banyak belajar. Ketika kami bermasalah, ternyata dia nggak suka ini. Saya tamat teologi. Tamat teologi itu kan, tamat teologi itu waktu di seminari, di kampus itu tiap hari kepala ini Bapak Ibu macam parutan kelapa. Kalau di teologi ya, asal doa pagi-pagi diputar dalam nama Yesus, berubahlah kau jadi hamba Tuhan. Itu kan doa-doa ibu sekarang di nanti kombang tangani. Saya berdoa di sini bilang buanglah semua yang jahat-jahat. Iya kan didoakan kepala saya. Terus istri juga demikian. Terus didoakan seperti itu. Apakah langkah seperti itu kita langsung berpikir? Kita perlu terus belajar. Walaupun saya udah tamat teologi, ketika saya mau menikah dulu di tempat ini, kami bimbingan pernikahan sama Bapak Gembala dan Bunda. Padahal sama-sama teologi. Saya teologi, istri saya teologi. Bayangkanlah kalau sama-sama teologi yang jumpa di rumah, gimana Bapak Ibu? Pertama, tafsiran yang pertama menurut Bible White gitu ya. Tafsiran yang kedua untuk terjemahan yang baru, ayat ini dari bahasa Yunani-nya, ampun gitu saya begini. Satu tamatan, satu angkatan, satu dosennya, satu lulusan. Bedanya IP aja gitu kan. Kalau nggak pas nggak saling memahami bisa baik. Itu makanya yang muda-mudi di tempat ini ketika pacaran jangan hanya tetap ini. Belajar memahami. Dia ini bagaimana orangnya, bagaimana keluarganya, dan apakah yang laki-laki ini nanti bisa jadi imam di rumah tangga. Demikian juga yang laki-laki jangan cuma hanya sekedar melihat fisik. Dan berdoa nggak berubah, percayalah ketika menikah dia akan berubah. Betul? Kan banyak doa buat orang pacaran gitu ya. Yang laki-laki pacaran supaya pacarnya yang perempuan ini nanti ketika menikah nggak berubah-ubah. Supaya badannya terus gitu, ramahnya terus gitu. Ternyata ketika udah menikah badannya berubah, yang lain juga berubah gitu ya. Yang perempuan banyak berdoa waktu pacaran supaya ketika udah menikah nanti yang laki-laki ini berubah ya. Kan kembali ya. Yang laki-laki berdoa supaya yang perempuan yang dia nikahi tidak pernah berubah. Yang perempuan banyak berdoa ketika dia pacaran supaya setelah menikah nanti orang yang dia kasih ini akan
berubah. Ternyata nggak berubah. Kupikir nanti waktu udah menikah kita berubahnya kau bang. Ketika 30 tahun kita nikah nggak berubah kau bang. Untuk aja bilang kan, Tuhan Yesus nggak berubah, aku nggak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah karena Dia sempurna adanya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, dalam rumah tangga agar kita menjadi keluarga yang bahagia, satu ini yang akan kita pelajari dengan baik. Kita harus belajar saling mengerti. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pastikan kita paham ya. Dan kata pastikan kita paham 1, 2, 3. Pastikan kita paham. Yang pertama apa? Yang kedua? Terus? Sudah paham nggak siapa dia? Who am I? Saya ini siapa? Seorang suami paham. Aku ini seorang suami. Aku adalah sumber. Jadi aku yang harus menafkahi istriku. Aku harus mengasihi dia, bahkan rela mati untuk dia. Dan kita harus tahu siapa istri kita. Dia orang yang Tuhan berikan sedikit lebih lemah dalam arti apa? Keadaan. Tapi berbicara tentang fungsi kita, fungsinya aja berbeda. Tapi sama di mata Tuhan. Kita tahu. Dan ketika kita telah mencari satu, kita harus tahu kita adalah keluarga. Amin. Banyak orang sudah menikah, tapi sebenarnya belum bersatu. Enggak menjadi satu. Keuangan masih ada yang pisah. Suami nyimpan masing-masing, asal dapat langsung dipotong atas dari mana-mana. Yang lain di kanan kiri, gitu kan. Istri juga pembukuan banyak sekali, pengeluaran cabai lah, cabai kecil, cabai besar, cabai sedang yang benar. Ini kan bisa bahaya. Kalau itu masih kan, berarti kita belum satu. Kita harus sama dalam Tuhan. Bagaimana menjadi keluarga itu kita saling mengerti satu dengan lain. Dan jangan pernah menuntut orang lain untuk mengerti. Anak-anak juga di tempat ini, para pemuda di tempat ini, jangan pernah tuntut orang tua kita dulu. Mama ini nggak ngerti. Kami ini kan masih muda, begitu ya. Anak muda kan itu hobinya ya. Asal orang tua melarang pacaran, apa yang disampaikan anak muda? Mama ini masih nggak pernah muda aja. Bapak ini masih nggak pernah muda aja. Sempat bapak kita ngomong, aku udah pernah muda. Kau udah pernah tua rupanya. Kita repot nanti gitu ya. Karena aku pernah muda, bapak kasih tahu kau ini jangan, yang ini jangan. Tapi kadang kita ngotot ya, waktu dibilangnya aku udah pernah tua rupanya. Ya belum juga sih mati. Inilah yang baik. Saling belajar mengerti. Di gereja juga di tempat ini Bapak Ibu kita harus belajar mengerti. Gereja kita terus berjalan, terus maju, terus berkembang. Kita harus ikut perubahan sampai kita sampai kepada tujuan. Keluarga juga demikian. Tidak boleh ada satu keluarga yang stuck, yang berhenti. Kami terus belajar setiap harinya untuk saling mengerti dan saling memahami. Sebagai kalimat yang terakhir, next, saya ingin para hamba Tuhan, boleh maju ke depan. Kita baca satu kalimat statement ini sama-sama. 1, 2, 3. Jangan jadikan pertengkaran sebagai momen perpisahan. Jadikanlah pertengkaran sebagai momen yang membuat kita bisa mengerti keberadaan dan pasangan kita. Amin. Jangan jadikan ketika kita bertengkar kita langsung udah cing aja cing, udahlah pisah aja. Tapi biar akhirnya kita sering belajar. Tapi sekiranya pun ada di antara kita yang mungkin udah berpisah, ampuni dan belajar untuk mengampuni. Dan biar akhirnya kita jauh lebih baik lagi. Kita boleh menghibur diri kita untuk takut akan Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan satu pujian kita katakan bersama keluarga. Kita adalah bagaimana keluarga kita bahagia. Mari kita sama-sama berdoa. Anak-anak juga di tempat ini, pemuda-pemuda
Ampuni mereka dan pulihkan anak-anak mereka ya Bapa, agar anak-anak mereka bertumbuh ya Tuhan. Biar gereja Mike Church Ismail Family tergenapi dalam hidup. Biar gereja menjadi jawaban bagi jemaat di tempat ini, menjadi keluarga secara rohani ya Bapa, yang menerima mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar lagi kami juga akan memberikan kesempatan perpuluhan kami. Ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Mari kau yang berhati ya Bapa, biar kiranya persembahan ini Tuhan kami gunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berhati ya Bapa, berkati tangan-tangan yang memberi bakat para hamba-Mu yang melayani persembahan. Mari kau berhati ya Bapa, biar kiranya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam dan demi nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memberi